Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1990 tentang Perkoperasian. 2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota. 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengesahan koperasi. 4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi. 5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi. Tujuan penyelenggaraan pelatihan peningkatan pemahaman dan pengetahuan berkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi untuk meningkatkan pengetahuan para pengurus dan pengawas koperasi tentang dasar-dasar perkoperasian, khususnya teknis pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi dan keterampilan para peserta dalam pengelolaan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menjadikan koperasi yang tangguh dan mandiri. Peserta pelatihan ini adalah para pengurus atau pengawas koperasi yang ada di Kota Samarinda, sebanyak 20 orang peserta, dan tenaga pengajar adalah Bapak Fernando Suarez da Silva dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Provinsi Kalimantan Timur. Metode pelatihan, presentasi, dan diskusi panjang. Tempat dan waktu pelaksanaan, pembukaan dan kegiatan pelatihan dilaksanakan pada ruang aula Gedung Geraha Harui Rayu lantai 1, Jalan Juanda pada hari Jumat 8 November 2024. Pembiayaan biaya pelatihan dibebankan pada APBD Kota Samarinda, yaitu Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Samarinda tahun 2024. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi dan hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Samarinda serta seluruh pejabat terkait, Bapak narasumber, seluruh peserta pelatihan yang sudah hadir pada hari ini, serta semua pihak atas bantuan dan kerjasamanya, sehingga pelatihan ini dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya, dengan hormat mohon kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mohon kesediaannya untuk membuka secara resmi kegiatan pelatihan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi tahun 2024 sekaligus memberikan sambutan dan pengarahannya. Demikian disampaikan laporan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Samarinda 8 November 2024, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan MC Ishak SG. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan. Yang terhormat para pejabat eselon 3 di lingkungan Dinas Koperasi UKM Perindustrian, para pejabat fungsional dan para staf ASN dan non-ASN di Dinas Koperasi UKM Perindustrian. Yang saya hormati Bapak Abdullah Hanif SD yang harus sebagai sumber pada kesempatan kali ini, dan yang sangat saya banggakan seluruh peserta pelatihan dan seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama tadi kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Hari ini kita dapat bertemu dan bersama-sama mengikuti kegiatan peningkatan pemahaman dan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi. Dinas kami yakin bahwasanya yang hadir saat ini sangat menyadari dengan semangat berkoperasi dan pasti akan membawa dampak perubahan yang lebih baik bagi lembaga
koperasi khususnya anggota koperasi. Perlu diketahui kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan para pengurus dalam mengelola koperasi dan melakukan pengembangan ekonomi kerakyatan agar dapat mendukung dan membantu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Samarinda dan anggota koperasi pada umumnya. Hadirin yang saya hormati, perlu kita pahami bahwasanya perkembangan koperasi saat ini masih memerlukan dukungan dari berbagai segi, baik dari sisi fasilitas pembiayaan atau permodalan, termasuk juga peningkatan SDM maupun dalam hal penataan kelembagaan koperasi. Pengembangan sistem pelaporan yang akuntabel sangat diperlukan untuk pemantauan dan evaluasi secara horizontal dan vertikal, baik bagi pengelola, anggota koperasi maupun instansi teknis pembina. Dalam hal ini dinas kami, dinas koperasi UKM dan pusat pendidikan. Adapun tantangan koperasi ke depan semakin berat, terutama di era globalisasi yang berkaitan dengan kurangnya SDM yang berkualitas, sehingga kita juga harus bersaing dengan usaha lain. Untuk itu perlu ada kerjasama yang baik antara pemerintah, selaku usaha, serta pengelola koperasi agar tanggap dan peka terhadap perkembangan sumber daya manusia tersebut. Atas dasar permasalahan dan peluang yang ada, maka kegiatan pada hari ini diperlukan, di mana kegiatan pendidikan dan pelatihan yang salah satunya adalah kegiatan yang pada hari ini dilaksanakan dengan tujuan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan koperasi yang melaksanakan dan menyampaikan laporannya. Terus apa persoalannya sih yang ada pada koperasi? Nanti kita bahas di dalam sini satu persatu, kita akan bahas, kita akan kupas itu. Maksudnya supaya apa? Hari ini Bapak dan Ibu sekalian ini menghabiskan waktu kita berkumpul di sini ini, nanti kalau setelah pulang dari sini paling tidak ada sedikit gambaran gitu. Ada sedikit gambaran bagaimana kita mengelola koperasi secara baik dan benar, ya. Sehingga mencapai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis maupun Ketua Panitia tadi, bahwa ingin mencapai koperasi yang tangguh, mandiri dan berdaya saing gitu. Tentu Bapak dan Ibu sekalian dalam mendirikan koperasi juga tujuannya gitu. Tujuan saya rasa itu mungkin agar ini kan koperasi kan bergerak sebagai badan usaha, itu kan bersama dengan badan usaha lain, sama dengan PT. Koperasi dan PT itu beda tipis hanya dari aspek permodalannya gitu. Kalau PT ini kan biasanya modal itu dari perorangan gitu ya, modal sendiri gitu. Koperasi kan terdiri dari beberapa orang gitu. Paling tidak di undang-undang yang lama nomor 25 itu kan paling sedikit 20 orang untuk mendirikan koperasi. Tapi setelah dengan adanya perubahan ini berdasarkan undang-undang Cipta Kerja itu 9 orang sudah bisa mendirikan koperasi. Artinya apa? Ketika orang-orang ini terhimpun dalam sebuah wadah yang namanya koperasi ini untuk mencapai tujuan bersama, untuk mencapai kesejahteraan bersama, itu kan tidak gampang, ya kan? Kita untuk konsolidasi orang dari berbagai macam latar belakang ini kan tidak gampang, gitu loh. Maka untuk mencapai itu dasarnya apa? Kita harus memiliki kesepakatan bersama. Apa sih tujuan kita berkoperasi? Sama dengan ketika kita mendirikan sebuah usaha, misalnya kita memulai sebuah usaha, tujuan kita kan harus ada. Kita mau kemana sih? Gitu. Kita mau kemana? Setelah pertanyaan itu muncul itu, kita mau kemana gitu? Itu apa yang kita pakai? Modal kita dari mana? Dengan siapa kita bekerja? Pertanyaan-pertanyaan semacam itulah yang akan muncul di benak kita pada saat kita mendirikan koperasi. Gitu. Sehingga kita tahu kemana arahnya. Koperasi tadi saya bilang tadi secara kualitas tadi kurang sih, karena apa? Orang tidak memahami persoalan-persoalan itu. Ketika mendirikan koperasi banyak misalnya pagi juga yang datang ke kami konsultasi, kamu mendirikan koperasi. Pertanyaan saya muncul pertama kalau saya tanya, oh usaha apa Pak gitu. Mereka akan bilang nanti kami akan ini. Saran saya bilang gini, nggak usah datang mendirikan untuk badan hukum lah, pulang aja dulu memulai usaha tapi dengan prinsip koperasi gitu. Kami siap untuk melakukan pendampingan, gitu loh. Sehingga jangan hanya terima badan hukum sudah terdaftar di situ terus nanti hilang gitu. Kami cara lama juga karena susah. Banyak seperti itu Bapak Ibu sekalian gitu. Padahal kita tidak menginginkan begitu. Para pendiri bangsa kita ini khususnya Bung Hatta menginginkan koperasi di Indonesia kenapa? Karena sesuai dengan ciri khas dan budaya bangsa Indonesia, itu kegotong royongan dan kebersamaan. Prinsip itu seharusnya kita pegang dalam mengelola koperasi. Tapi hal-hal itu kadang tidak ada. Dan mudah-mudahan saya berharap kalau bapak-bapak yang hadir di sini itu punya tujuan ya, artinya tujuan yang luhur yang itu diinginkan oleh Bung Hatta untuk gerakan koperasi di Indonesia gitu. Nah,
kira-kira begitu. Maka nanti kita akan bahas beberapa tentang koperasi ke depan. Mungkin yang kita bisa baca di sini tentang koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip yang berdasarkan atas kekeluargaan gotong royong sebagai diatur dalam Undang-Undang 25 tahun 92 tentang koperasian. Itu yang tadi sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Kemudian keberhasilan koperasi itu sangat tergantung kepada tata kelola manajemen dan peran aktif anggota dalam kehidupan berkoperasi. Itu jadi koperasi itu ujung-ujung berdiri itu ya harus ada peran aktif semua. Yang tadi saya bilang tadi, kita ketika mendirikan koperasi kita harus tahu gitu, kita harus punya pemikiran bahwa kita mau bawa badan usaha kita kemana, bagaimana, dengan siapa dan bagaimana caranya. Kalau tanpa itu maka sia-sia kita mendirikan koperasi. Ya contoh sederhana mungkin kita bicara gampang ya, tapi untuk pada tataran implementasi itu sangat susah sekali. Nah, makanya salah satu caranya dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini gitu. Maka di dalam koperasi itu peran rapat anggota itu sangat penting sekali gitu. Itu nanti kita bahas itu bagaimana rapat anggota itu apa, tujuannya apa, bagaimana caranya nanti kita bahas sepanjang hari ini lah. Karena kita seharian ini. Nah, itu ya dengan itu juga dibentuk partisipasi perkumpulan modal nanti kita bahas pemanfaatan layanan yang disediakan oleh koperasi, pengambilan keputusan, pengawasan terhadap jalannya kehidupan berkoperasi. Dan ini nanti kita bahas satu-satu. Lanjut. Nah, ini permasalahan yang tadi hukum koperasi sebagai badan hukum wajib mematuhi hukum publik dan hukum privat. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum publik? Hukum publik adalah yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapan yang mampu kepentingan umum dan kepentingan bersama. Sedangkan hukum privat atau perdata ketentuan berhukum mengatur hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhannya. Nah itu tadi untuk hukum publik tadi itu kan untuk mengatur negara ya, negara yang mengatur itu. Kalau hukum privat itu nanti adanya dalam koperasi itu yang hubungan antara individu ya, tadi individu memenuhi kebutuhan hidup. Nanti kita bahas dalam yang namanya anggaran dasar dan belakangan. Lanjut. Nah itu apa tujuannya? Prinsip badan privat tujuannya apa? Tujuan harus punya tujuan. Prinsip badan hukum harus punya tujuan gitu. Tujuan kemudian harus punya anggota sebagai pemilik, punya kekayaan, punya organisasi, punya sistem pengawasan, punya usaha, kemudian punya cara meraih keuntungan gitu. Tujuan itu apa? Tujuan itu artinya ketika Bapak Ibu dan saudara punya koperasi harus punya tujuan atau dituangkan dalam bentuk apa? Itu visi misi koperasi dalam rencana strategi, atau kalau sudah RAT itu biasanya rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Nah itu namanya tujuan koperasi, harus ada dimuat di dalam situ. Nah, anggota sebagai pemilik itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan itu dia terdaftar dalam buku daftar anggota, kemudian membayar simpanan wajib dan simpanan pokok. Nah, apa itu simpanan pokok, simpanan wajib nanti kita bahas. Nah, kemudian alat kelengkapan organisasi koperasi itu kita harus melihat sebagai dua hal, Bapak Ibu sekalian, sebagai organisasi dan sebagai badan usaha. Itu koperasi harus dilihat itu, sehingga Bapak Ibu sebagai pengurus dan pengawas itu harus melihat dari dua hal, sebagai organisasi atau kumpulan orang-orang, sebagai badan usaha adalah badan usaha menjalankan kegiatan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar. Jadi harus melihat dua hal itu, jangan hanya melihat koperasi itu sebagai badan usaha saja atau sebagai organisasi saja, salah. Harus dilihat dari dua arah itu, sehingga menjadi pengurus itu kalau sebagai organisasi bagaimana saya bisa memanage anggota koperasi yang sekian banyak, ini mungkin ada anggota yang ratusan atau ribuan ini, supaya terorganisir dengan baik sehingga semua apa yang jadi tertuang dalam visi misi dan strategi itu bisa tercapai dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak punya tidak ada tadi itu visi misi kemudian tidak diorganisir dengan baik, tentu akan berantakan jalan sendiri. Organisasi nggak hidup, sebagai badan usaha apalagi mati. Koperasi papan nama nanti jadi belum baik. Kemudian punya pengurusan pengawas tadi, punya satuan punya sistem pengawasan itu ada dalam unit SPI, sistem pengendalian intern. Nah, kemudian punya alat-alat penunjang itu izin usaha. Kemudian punya alat pembagian SAU. Lanjut Mas. Nah, ini legalitas tadi. Legalitas itu sebagai badan hukum dia memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Sebagai badan usaha dia memiliki izin prinsip lainnya gitu. Izin itu
misalnya koperasi simpan pinjam sekarang itu harus mendapatkan izin usaha simpan pinjam. Koperasi Bapak Ibu sekalian misalnya bergerak di bidang tambang misalnya, ya harus memiliki izin pertambangan. Gak bisa baru koperasi terus langsung tambal sana, nggak bisa. Harus memiliki izin prinsip itu. Gitu. Misalnya koperasi mau melakukan membangun konstruksi misalnya, ya harus punya izin prinsip. Selain izin prinsip juga harus punya kompetensi di bidang itu. Kira-kira begitu. Lanjut. Nah, perizinan itu kira-kira seperti ini. Tipe yang untuk koperasi, koperasi yang simpan pinjam. Lanjut mas. Nah, ini tadi kan kita bicara soal izin operasional dan izin apa tadi itu. Nah, itu izin bukan kantor kami itu untuk simpan pinjam lah, untuk cabang kantor kasih itu untuk simpan pinjam. Dan Bapak Ibu sekalian ada koperasi simpan pinjam? Ada. Ibu simpan pinjam. Koperasinya sudah buka cabang di tempat lain gitu? Belum ya? Masih baru Pak. Distributor yang menyalurkan produk itu kepada para petani. Dan kita di Kementerian Koperasi juga sekarang punya program untuk melakukan pendanaan terhadap koperasi-koperasi penyalur pupuk bersubsidi bagi petani. Nah, kita kemarin minta di Kota Samarinda dan di kabupaten kota, datanya juga belum masuk ke kita. Sekarang pertanyaannya bagaimana? Entah saya bilang tadi itu. Ini kan ada tantangan begini, koperasi siapa gitu untuk melakukan itu? Bagaimana caranya? Kalau saya sarankan kepada Bapak, artinya apa? Organisasinya dibenahi, usahanya dibenahi, gitu. Organisasi meliputi apa? Organisasi itu meliputi pengurus, pengawas, karyawannya, bukuannya harus benar dulu gitu. Tercatat dengan rapi catatan-catatan itu sehingga itu tertuang dalam apa? Dalam laporan keuangan, laporan RT atau laporan itu laporan keuangan lah. Kalau ini tahun buku, mesti laporan untuk tahun lalu, tahun buku 2023 itu mesti beberapa sudah laksanakan RT gitu loh. Karena salah satu indikator pemerintah itu memberikan kepercayaan kepada koperasi untuk melaksanakan program pemerintah adalah koperasi itu wajib RT 2 tahun berturut-turut. Kalau koperasinya RT 2 tahun berturut-turut, tapi koperasi itu menunjukkan koperasi itu sehat, koperasi itu hidup, aktivitas usahanya ada. Bagaimana kalau koperasi tidak pernah melakukan RT, artinya koperasi itu mati, kurang sehat, dan sehat. Nah itu indikatornya. Salah satu indikator koperasi itu apa? Dia rutin melaksanakan RT, rapat pertanggungjawaban, rapat akhir tahun. Gitu. Rapat akhir tahun isinya apa? Isinya melaporkan aktivitas dalam setahun itu kepada anggota yang tadi sudah saya jelaskan tadi itu. Gitu Pak. Nah, setelah kita memperbaiki tugas kami di di dinas koperasi, tugasnya hanya membina kelembagaannya. Itu bina kelembagaan, makanya kelembagaannya harus kuat. Kelembagaan meliputi apa? Meliputi pengurus, pengawas, administrasi, tata kelolanya harus bagus. Itu kalau kurang bagus, ya itu menjadi kewajiban kami. Tapi kalau sudah urusan teknis, misalnya bagaimana pupuk, itu domainnya orang kementerian. Kalau di kementerian pertanian, dia menterinya Pak Amran. Gitu. Kalau di provinsi sini nanti di dinas perkebunan aja Pak, Bapak langsung ke dinas perkebunan, tanya langsung, pasti mereka akan kasih tahu bagaimana prosedur untuk menjadi peserta penyalur pupuk bersubsidi. Sebenarnya data dari tahun lalu Pak, kami sudah minta ke dinas-dinas kabupaten kota untuk meminta data koperasi sebagai penyalur pupuk bersubsidi. Nah ini gaya bersangkutin hari ini saya minta datanya Bapak, nanti saya akan tanya ke pusat, kemudian tugas Bapak adalah tanya ke dinas perkebunan. Nanti Bapak boleh ambil nomor HP saya, kita boleh kontak untuk